Berjudilah anakku, kujamin masa depanmu dengan bansos. Heboh tentang pemberian bantuan sosial kepada korban judi online, langsung mendapat respons dari Presiden Joko Widodo. Maklum, tanggapan yang pro maupun yang kontra, jauh lebih banyak yang kontra. Presiden Jokowi dihujat oleh masyarakat. Untuk kesekian kalinya Jokowi keok melawan netizen. Jokowi tak mau memberikan bansos kepada pelaku judi online. Saat meninjau pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024, Presiden Jokowi memastikan tidak ada bantuan sosial atau untuk korban judi online. Nggak ada, kata Jokowi singkat. Alih-alih mendapatkan simpati lantaran memenuhi keinginan publik, Jokowi justru dicap sebagai pahlawan kesiangan. Stempel tidak nyaman itu disematkan oleh pegiat media sosial, John Sitorus. Menurutnya, Jokowi kembali mengulang perilakunya yang itu-itu saja, yakni sebagai pahlawan kesiangan. Sudah kuduga, akan muncul pahlawan kesiangan. Isu liar itu dilemparkan ke publik lewat menteri-menterinya, seolah-olah tanpa sepengetahuan Presiden, tulis John Sitorus, dikutip dari cuitannya di X dengan akun @miduk17. John mengatakan ketika ada keributan, tiba-tiba Jokowi muncul seorang diri layaknya pahlawan yang langsung mematahkan ide dari menterinya sendiri. Pola yang sama sudah terjadi berulang-ulang kali. Besok, lembaga survei akan dibayar lalu mensurvei kelompok yang kira-kira sudah berubah mindsetnya lalu melemparkan opini, seolah-olah kinerja penguasa bagus. John menganggap Jokowi cukup cerdik dalam mengelola emosi publik, tanpa uang pribadi, tanpa repot kerja sana-sini, tapi menumbalkan menteri sendiri. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan bahwa mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online adalah pihak keluarga, bukan pelaku langsung. Perlu dipahami, bagi pelaku, sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu tindak pidana. Jadi, yang dimaksudkan menerima bansos ialah anggota keluarga seperti anak, istri, atau suami. Muhadjir menjelaskan gagasan pemberian bansos terhadap korban judi online tersebut menjadi salah satu materi yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Menko PMK berkapasitas sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Cahyanto yang menjabat sebagai ketua dalam struktur tim ad hoc tersebut. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta tanggal 14 Juni tahun 2024. Muhadjir menilai bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi daring, karena keluarga, khususnya anak dan istri bukan hanya mengalami kerugian secara materi, tetapi juga kesehatan mental. Bahkan sampai berujung kematian, sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Sementara pengamat politik Rocky Gerung mengusulkan agar judi online dilegalkan saja. Kemudian hasilnya digunakan untuk investasi Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Alasan Rocky Gerung karena anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak akan cukup untuk mendanai proyek IKN tersebut. Rocky menegaskan bahwa tahun 2023 jumlah putaran uang dalam judi online mencapai 327 triliun rupiah. Menariknya, 80% dari pemain judi online adalah masyarakat bawah yang bermain dengan nominal kecil, tapi akumulasinya mencapai angka besar. Hal ini dikatakan Rocky Gerung saat mengisi diskusi bertajuk Progres Pembangunan Ibu Kota Negara dan Dampaknya terhadap Kalimantan Timur serta Indonesia di Universitas Balikpapan Uniba, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Rocky mengatakan, IKN membutuhkan dana sekitar 450 triliun rupiah dan omset judi online di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah. Hampir setara dengan dana yang diperlukan oleh proyek ini. Rocky juga menyindir Jokowi yang mengatakan anak-anak muda akan menjadi bonus demografi, namun fakta menunjukkan ada 60 juta pemuda pengangguran di usia produktif. Maka menurut Rocky, secara gampang,
Legalkan saja judi online dan hasilnya dipakai buat investasi IKN. Usulan Rocky Gerung mendapat dukungan dari politisi Partai Demokrat, Johnson Sitindaon. Ia mengaku sepakat dengan pemikiran tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, @Johnson_JSP, Johnson menuliskan sejumlah catatan terkait wacana tersebut. Sudahlah, tidak mungkin Indonesia ini akan bebas dari judi. Apalagi negara kita juga masih korup. Mental masyarakat juga suka taruhan. Jangan-jangan kita semua sebenarnya pernah main judi. Minimal judi bola atau kartu. Ada ratusan triliun perputaran uang judi ini setiap tahun. Kalau dilegalkan dan diatur jangan-jangan malah jadi turun. Termasuk minat orang untuk main pun turun. Karena kalau sudah terang, apalagi untuk syarat boleh main harus melengkapi ini itu, mencantumkan identitas resmi dan lainnya, biasanya orang malah jadi malas.